proyek Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 yang tidak hanya menjadi jalur penghubung strategis, tetapi juga bagian dari tanggul laut raksasa atau Giant Seawall untuk melindungi wilayah pesisir dari banjirop. Saat ini, berbagai pekerjaan terus dilakukan, termasuk penganyaman bambu yang semakin diperluas sebagai bagian dari penguatan struktur tanah dasar, serta pekerjaan pengurukan dan pemadatan tanah yang menjadi tumpuan untuk rest area yang akan dibangun di atas laut. Menariknya, rest area ini nantinya akan menjadi satu-satunya di Indonesia yang terapung di atas lautan. Sebuah konsep yang sangat unik, tidak hanya menawarkan fasilitas bagi para pengguna jalan tol, tetapi juga menghadirkan pengalaman baru dengan pemandangan laut yang menakjubkan. Nah, penasaran tentang pembangunan rest area dan Giant Seawall ini? Maka ikuti terus video Rara TV kali ini sampai paripurna. Tak lupa pula, saya selalu berdoa untuk sedulur semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Sedulur, pembangunan harus selaras dengan kelestarian alam dan keindahan yang harus kita nikmati bersama. Ayo, cintai negeri kita sendiri. Kita langsung saja memulai dari udara, karena di titik ini bagian jalan tol berada di tengah lautan, sehingga cukup sulit untuk dijangkau melalui jalur darat. Dari sini, kita langsung bisa melihat anyaman bambu yang semakin meluas, membentuk pola yang rapi di sepanjang area proyek. Nah, setelah dilakukan penganyaman bambu, langkah selanjutnya adalah pemasangan kain geotekstil di atasnya. Kain tersebut berfungsi sebagai alas penahan sebelum dilakukan pengurukan tanah dan proses pemadatan di atasnya. Kita menengok ke arah timur, di mana jalur ini nantinya akan terus berlanjut hingga tersambung dengan tol Semarang-Demak Seksi 2, tepatnya di Simpang Susun Sayung. Terlihat, memang beberapa titik belum diberikan anyaman bambu karena prosesnya cukup memakan waktu dan harus dilakukan dengan sangat teliti. Penganyaman ini tidak bisa sembarangan karena harus memastikan ketahanan terhadap tekanan air laut dan gelombang sehingga struktur tanggul dapat bertahan dalam jangka panjang.
Berbagai proses tentunya dilakukan secara bertahap, dimulai dari penganyaman bambu, lalu dilanjutkan dengan pengurukan dan pemadatan tanah, serta memperkuat tanggul di sisi-sisi jalan tol. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan ketahanan dan kestabilan struktur, terutama karena jalur ini berdiri di atas perairan. Nah, di depan terlihat area yang cukup luas yang merupakan rencana lokasi rest area di proyek tol Semarang-Demak ini. Rest area ini menjadi salah satu bagian paling menarik dari proyek karena nantinya akan menjadi satu-satunya rest area di Indonesia yang berdiri di atas perairan. Dengan konsep terapung di atas laut, rest area ini akan menawarkan pengalaman yang unik bagi para pengguna jalan tol. Selain menjadi tempat istirahat, rest area ini juga akan memberikan pemandangan laut yang indah, menjadikannya destinasi yang berbeda dari rest area pada umumnya. Pengurukan tanah juga tampak belum merata, karena dengan area yang cukup luas, tentu saja dibutuhkan jumlah tanah yang sangat besar untuk mengisi dan meratakan seluruh permukaan. Sedulur, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa proyek ini tidak hanya akan menjadi jalan tol laut pertama yang terintegrasi dengan tanggul laut atau giant seawall di Indonesia, tetapi juga merupakan proyek infrastruktur yang mengutamakan inovasi dan penggunaan material ramah lingkungan sebagai material utama. Salah satu teknologi utama yang diterapkan adalah matras dan cerucuk bambu yang menjadi material konstruksi dalam pembangunan badan jalan di atas laut. Teknologi ini tidak hanya berfungsi sebagai tanggul penahan abrasi, tetapi juga membantu mendistribusikan beban timbunan secara merata, mengurangi perbedaan penurunan tanah akibat variasi kekakuan tanah, serta meningkatkan daya dukung lekat dan daya apung tambahan. Lebih dari sekedar inovasi konstruksi, proyek ini juga memiliki dampak sosial yang besar bagi masyarakat sekitar. Pihak rekanan turut memberdayakan tenaga kerja lokal serta subkontraktor daerah dalam pemasangan matras bambu, sehingga proyek ini tidak hanya mempercepat proses pembangunan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan UMKM setempat. Oh ya sedulur, sebagai informasi, dari total panjang 6,2 km, konstruksi yang harus dibangun dengan matras bambu
kini tinggal menyisakan sekitar 1 km lagi untuk penyelesaiannya. Progres ini menunjukkan bahwa proyek terus berjalan dengan baik dan semakin bergerak maju. Nah, inilah sedulur yang bisa saya sampaikan tentang pembangunan Tol Semarang Demak Seksi 1 dalam rencana pembangunan rest area dan sekaligus menjadi giant seawall. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam video kali ini, saya, Pramugara Aji Perdana, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ora mandek, senajan dengkul wis redeg. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa.